Share ini juga mungkin pertama kali saya share di sini. Fitness itu selalu ngeplan sesuatu, ya namanya kan juga mereka dari ya sosok seniman ya Vincent dan Desta gitu. Jadi kadang ya kami awalnya memang ya apa yang suka kita jalanin, apa yang suka kita jalanin gitu. Nah tapi makin kesini di 8 edisi Fitness Sport ini kami sudah mulai pelan-pelan kayak dikawinin deh, ini tahun 2025 udah harus satu nih edisinya. Dan bahkan yang 2025 kemarin, kelar hari H yang pertandingan bahkan poli 2, kami bisa langsung jualan bahkan poli 3 gitu. Jadi kalau ditanya nextnya gimana, kami sebenarnya sudah punya roadmap sampai 2030 sebenarnya gitu. Jadi kalau boleh di-share sedikit ya, kami akan menjadi one of the biggest sport festival di Indonesia gitu. Tanggung jawabnya agak berat ya, cuma kurang lebih kalau teman-teman tahu Pesta Pora Synchronize itu kan mereka festival seperti itu, mereka mungkin musiknya yang diutamakan. Betul. Kami kebalikannya. Sportnya. Gitu. Jadi mungkin sportnya yang di 50-60 gitu, sisanya musik kurang lebih kayak gitu Mbak. Dan menjawab pertanyaannya akan keluar kota apa enggak, bahkan mungkin kalau bisa Southeast Asia. Southeast Asia Mbak, itu dia. Kan jadi kalau kata actors, apalagi mimpi jangan. Benar. Benar. Ini kita udah ada pemain dari Thailand. Benar. Thailand bakal. Iya benar. Jangan lupa untuk Riders Bang Ciko udah hidup katanya ya. Jadi di Thailand itu sama Sticky Mangkurais. Nah. Terima kasih kakak pertanyaannya. Aduh, siap. Dapat kaos dari Vindestore. Tekannya tau kan? Vindestore lebih bagus dari Cubitus ya. Itu masih enggak ya? Udah belajar belum ya? Oke, ya. Belajar lah ya. Kita buka lagi pertanyaan kali. Silakan. Oke, ya Denny Mas. Yang dia ngincer kaos nih. Gua rasa dia pengen merchandise nggak tahu tanya apa. Ini pertanyaan bagus gak nih? Benar. Bagus ya. Oke, kenalan dulu dong. Siapa namanya? Dimas. Dimas. Boleh minta mic-nya? Ini ada info dari grup. Pertanyaannya harus ada aktivis-aktivisnya. Siap, silakan mas. Bisa nggak ya? Lenovo nggak? Nggak Lenovo dia. Oke, pertanyaannya ini mungkin untuk para the musician sama the actors ya. Pertanyaannya itu tadi kan Bang Ciko udah sempat kapalan gitu pas latihan. Nah, mungkin dari tim the actors yang lain gitu mengalami kesulitan nggak sih? Dan mungkin dari tim the actors maupun the musician itu ada strategi khusus nggak sih untuk memenangkan di pertandingan bahkan voli 3 ini? Itu aja, terima kasih. Nice dream. Gue mau Bang Ciko yang kelihatan maksudnya. Apa? Maksud pertanyaan. Ya, apa? emang nanti lihat gue lihat dia. Enggak, emang khusus pas ini nanti dijawab oleh sini. Nanti bukan. Oke, next pertanyaan ketiga. Oke, yang coba. Oke, Rapli, ini dong. Oh, jangan mau dijawab dulu lah. Silakan yang mau menjawab, Mas. Tadi intinya kalau misalnya nggak kapalnya gimmick ini kan dari gym ini gitu. Oke. Kan kita sebelum latihan karena kita juga dilatih dan dikawal sama ada tim medis, bukan bodyguard kok. Tim medis sama tim fisioterapi. Jadi sebelum kita main kita tuh pasti ada pemanasan, stretching, berbaret. Setelah latihan pun kita ada pendinginan. Oke. Itu yang sebenarnya lebih penting juga gitu dari olahraga. Jadi kita kecelakaan sih minim banget ya. Benar. Cedera juga. Iyalah. Iya. Karena kita pakai bebas cedera. Nah, itu dia. Dan juga silo baik aku. Silo baik aku sekali lagi. Bisa gope itu mah. Nah, terus next kalau untuk Oslo, nah ini uniknya nih. Belum main volley aja udah kapalan dia. Kenapa? Jadi udah gimana Oslo? Adalah cedera minor gitu, apalagi yang buat yang jarang olahraga gitu. Tapi untungnya dari tim fitness juga setiap kita latihan tuh ada tim fisioterapi, ada tim medis yang setia menemani dia, kayak kalau misalnya ada keluhan bisa langsung diatasi gitu. Dan emang baru pada cedera kayak Mas Kunto aja yang sekarang masih cedera gitu. Betul. Gua pun minggu lalu sempat fisioterapi juga. Oke. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya tim fisioterapi yang waktu latihan datang tuh
sangat sigap gitu kayak Iya. gue pernah minta walaupun baru sakit dikit mas tolong dikasih tim yang warna-warni itu dong biar di Instagram story kayak serius gitu. Benar. Volinya Yang gitu. warna-warni itu juga lo pakai ya. Saking mulutnya Oslo sempat minta Agne Pets Eca Aura gitu. Jadi kan gak ada hubungannya sama poli gila. Jangan mulus-mulus lo. Iya, oh gitu ya. Karena apa sih rumah sakit terbaik lo? Apa sih? Oh, Silon Iya dong. Iya dong. Makasih Sos, terima kasih Mas Dimas. Yes, satu lagi. Satu lagi mohon dari Oh, media. iya, iya. Aduh, itu dia siapa? Apa pertanyaannya ya, boleh? Oke. Nah, silakan siapa yang mau dulu? Coba kalian pancung dulu deh. Siapa mau? Oke, siapa? Oke, siap. Silakan Kak Daniela. Ya berdiri boleh kenalan. Halo, aku Sinta dari Popasia. Wah, keren banget Popasia. Itu I know. backgroundnya biru, ya Yes, kan? Sering yes. di sinkro sama Pesta Yes, Bola. girl. Ya. Oke. Jadi aku mau nanya sama masing-masing the musicians sama the actors. Kalian kan kalau misalnya nanti menang, ada nggak preparation, selebrasi atau apa yang kalian lakukan kalau misalnya kalian mendapatkan kemenangan itu? Dan untuk masing-masing tim, satu pemain yang paling kayak susah banget buat diajak latihan, boleh di-spell. Itu aja. Oke. Ada selebrasi khusus atau ada nasar kalau menang apa gitu? Dari musisi mungkin, masa sih musisi nggak menyiapkan lagu kemenangan? Banyak songwriter loh di situ. Terus hajat Bahasa nggak ada. Kalau selebrasi sih kita lebih menentukan nanti kalau misalnya menang ya siapa yang bawa pulang piala karena piala yang kemarin masih di rumah Kunto Aji sampai sekarang katanya sih mau digilir kita buat foto masing-masing tapi masih di rumah Kunto Aji gitu. Oke. Kalau selebrasi mah sebenarnya nggak ada yang dipersiapkan gitu karena ketemu juga kita jarang ya sebetulnya latihan juga jarang lengkap. Kelihatan sih. Tapi kalau misal siapa pemain yang paling susah diajak ikut latihan mungkin Mas Duta karena beda kota juga gitu. Oh, Beliau kan di Jakarta jadi emang latihannya emang lebih minim gitu. Tapi untungnya dia salah satu yang paling jago juga jadi Iya, aman. iya. Gitu. Tapi walaupun beda kota, Mas Duta tuh tiap hari latihan Karena di Roblox jadi main-main naik gunung gitu-gitu lah. Nah, oke. Siap. Kalau dari tim actor nih, ada nggak selebrasinya? Apa udah nyiapin pembubaran panitia di puncak nanti? Kalau dari The Actors mungkin kemenangan itu bonus ya. Mungkin kita akan selebrasi pada saat kita masukin poin. Setiap kita masukin poin kita akan selebrasi. Tadi kan bonus. Iya. Kok tiap Tapi kok ini jagonya sombong. Kemenangan ya. Kemenangannya itu sebenarnya. bonus. Karena adalah live by the day, bro. Betul. Hidup hari ini, Setiap bro. poin itu kita akan melakukan selebrasi kecil-kecilan. Gila. mahal itu mahal. Yang paling penting kita akan memberikan hiburan game yang menarik tentunya. Emang sesuai banget sama jualan fitness ya. Asli. Diajak lagi deh kawan ini nanti. Benar. Diajak lagi. Bagus. Iya. Bapak kalau selanjutnya sepak takraw kebetulan, jadi siap-siap. Siap. Itu kan Oke, selamat. Udah terjawab ya. Oke. Oke. Silakan langsung aja. Tapi jawabannya bagus ya. Silakan. Terima kasih. Yang dari TikTok ada nggak ya? Oh, dari TikTok. Ada yang TikTok. Itu di belakang. Ada yang dari TikTok. Ada yang fotonya? Hah? Ya, 3 tahun. Kasih, boleh kasih deh, kasih sikat. Cep. Lu dari kisah seputar. Buat Mas Dika. Salah beda kelompok ya. Buat Mas Dika. Oh, silakan. Buat Mas Dika dan Mas Awan, buat Mas Dika sendiri apa sih mungkin yang bikin tertarik gabung di bahkan volley ini? Apa karena emang suka olahraga volley atau gimana? Terus buat Mas Awan tadi kan katanya Vindes Sport ini salah satu sport entertainment terbesar ya dan bakal ada inovasi besar juga ke depannya. Inovasi besar seperti apa sih mungkin kalau boleh tahu? Terima kasih. Bagus banget lo pertanyaannya. Nice dream. Silakan. Silakan Pak Cika. Kalau dari gua, kebetulan gua nonton beberapa kali acara-acara Vindes dan seru banget. Iya. Dan menurut gua, bahkan volley ini kayaknya kalau gua ikut akan menjadi sesuatu tantangan yang baru. Betul. Dan yang terakhir, gua penasaran lawan Elo kayak gimana sih? Lawan Elo tadi tuh. Lawan saudara kembar. Ini najarnya Bang Ciko, kalau dia menang dia akan gondrongin rambut.
Biar makin mirip. Lawan Twin ya. Ya. Itu dia. Penasaran gue. Tuh. Kalau Oslo strateginya? Hah? Ikhlas Nggak ada aja, ya, Oslo ya? ikhlas. Nggak ada. Jalanin. Strateginya adalah melawan Iko Uwais di luar ring. Slow. Udah kali, udah cukup kasihan Mas. Udah lah. Gak usah ngomongin luar negeri, lu di Singapura aja masih norak baru lagi di nomor lain. Ayo ya Mas. Siap Mas. Terima kasih. Mas Awan dulu yang udah menjawab. Dari Mas Kisah seputar. Wan boleh jawab terakhir itu inovasi yang akan datang. Iya, inovasi mungkin belum bisa di-share banyak di Belum sini, ya? Mas. Cuma Next ya? kurang lebih isi-isinya ya tadi yang tadinya Jakarta itu akan dibuat jadi multi positif gitu di Jakarta, Surabaya, gitu Jakarta jadi 5 kota, terus juga kami buat rotu-rotunya, Iya. kurang lebih sebenarnya itu dulu sih Mas. Sampai 2. Untuk Asia juga udah ada tuan rumah, ada orang Thailand. Bang Ciko, tuh udah ready. Ancam goreng. Iya. Basically sebenarnya ini sih kami juga tahun 2023 sudah sempat bikinnya nggak cuma Indonesia lawan Indonesia gitu. Maksudnya ini kan Indonesia. Benar. 2023 itu kami Indonesia lawan Malaysia waktu Iya. itu Kokbul. Gitu. Jadi Tuh. perlahan kami pelajari dari 2023 ya buat nanti ke depannya sampai 2020. Terus sekali. Mantap. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak, langsung dari TikTok. TikTok mana TikTok? Di belakang itu. Coba. Ini TikTok kayak coba. Oh iya. Ada tato statue. Nah, boleh. Silakan Mas. Boleh. Dengan Mas siapa nih? Mas Dana. Oke. Posisi contohnya mana sering banget itu ditanya ya. Populis. Oke. Jadi di sini ada teman-teman dari TikTok yang menyampaikan pertanyaan khususnya ke Mas Awan. Yes. Jadi gimana sih caranya tim Vindes ngerayu talent dari musisi atau aktor yang baru ikutan event Bahkan Poli ini? Contohnya kayak Kak Ciko Jericho yang baru masuk squad directors ya kan? Ngerayunya gimana sih? Terlalu banyak pertanyaan ke saya nih ya. Tapi ya jawabannya sebenarnya simpel ya. Yang kami yakini sebagai sebuah media gitu, ketika kami menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang, yang keren gitu, pada akhirnya orang itu akan otomatis nonton sebenarnya gitu. Jadi apa sih value yang kami kasih dulu buat audiens gitu. Nah ketika kami berhasil lakuin itu, sebenarnya jadi ya tadi saya bilang bahwa kami sudah 8 edisi gitu kan. Jadi sudah dibuat portofolionya bahkan dari edisi ketiga di Kokbul gitu, waktu itu Jepret lawan Vincent, bahkan kami juga pernah lawan Raffi Ahmad lawan Desta gitu. Jadi udah portofolionya udah ada. Jadi ketika memang kami ajak mereka, alhamdulillahnya mereka ya kayak tadi contohnya Mas Ciko memang sudah tahu terpapar sama Vindes Sport gitu. Dan jadinya yang kami kasih apa experience-nya seperti yang utama gitu. Sebenarnya kendalanya utamanya cuma terkait waktu. Gitu kan betul. Waktu. Itu Mas Danang. Terima kasih. Latihannya juga. Iya benar. Tepuk tangan buat Mas Awan. Nah, khusus dari TikTok kita nggak kasih kaos, kita kasihnya Ifmawan. Awal gitu dong. Ayo. Mana sih? Katanya untuk TikTok. Yaudah deh kita kasih deh. Kisah seputar. Aduh. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Mas Awan. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, siap. Silakan. Mimpi. Kenapa Kak Harley? Tapi nanyanya tentang apa dulu nih? Nah, karena Mas Awan udah kebanyakan pertanyaan, gimana kalau nanyanya ke kami? Tentang apa tuh katanya kita? Kita nggak janjian tapi coklat-coklat loh. Iya benar, Nggak coklat. penasaran emang Kang. Cuman saya lagi nggak pakai Dr. Martin Soloselihun, jadi silakan. Dengan siapa namanya? Halo semuanya, kenalin aku Samantha dari Jakarta Showbiz. Be yourself. Suara gue terus. It's okay bro. How are you doing? I'm great. Yes. Oke, halo semuanya. Aku mau tanya buat kedua tim. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa sih masing-masing poin plus dari setiap tim gitu? Jadi The Actors plus poinnya apa yang mungkin gak ada di The Musicians, yang The Musicians sendiri apa plus poinnya yang gak ada di The Actors gitu. Terus pertanyaan kedua, siapa sih
salah satu lawan yang kalian paling takutin dari masing-masing tim. Terima kasih. Nah, mungkin dari perwakilan KIS boleh. Mau Plusnya kita aktor bisa jadi musisi belum tentu bisa jadi aktor. Statement, jujur. Pasti. Itu dia. Sampai kita takuti sebenarnya Boril sih, matanya. Kalau misalnya kita lagi di depan gitu, dia mau nyemes, ngeliat matanya kita harus lupa ngeblok. Bagus. Susah gitu. Kasih dong. Boril paling serem buat kita. Siap. Kalau Mas Kara boleh ngomong bentar. Ngomong apa tuh yang penting ngomong aja Baskara. Gimana caranya lo ngomong sama Kok Baskara? bisa lagi salah treatment tetap ganteng. Itu. Keren. Ya kan gue nggak ada obat. Apaan gue mirip dia? Apa tuh? Itu mau nggak mau? Mimpi lu, mimpi aja nggak berani. Nggak berani ya? Bener. Dari Oslo, Elon Ibrahim. Aktor bisa jadi musisi. Cyborg telah dimulai teman-teman. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Buat Tante Giting cobanya main kolintang bisa nggak? Benar. Main sasando bisa nggak? Belum tentu kan? Iya. Bisa nggak kita ini main piano ke SD? Bisa nggak? Nggak, tapi kelebihan dari tim musisi sebenarnya adalah grup WhatsApp-nya masih aktif sampai sekarang. Oh, ya, grup WhatsApp masih aktif sampai sekarang. Belum pada live ya? Ya, jadi kalau yang ditakutin mungkin dari Mas Dwi Sasono mungkin karena belum pernah lawan. Kalau yang lain-lain gue lihat yang nge-spike kan kayak Mas Dwi Sasono terus gitu. Betul. Dan yang toaster juga Tanta terus gitu. Jadi dan emang Tanta sih kalau misalnya mau matiin di actor sih sebenarnya tinggal matiin Tanta aja sebenarnya. Nggak tahu deh kalau misalnya di latihan berikutnya ada toaster baru yang hadir gitu. Oke. Jadi ya emang ditakutin sampai so far ya si Tanta sama Dwi Sasono. Sama kalau bisa sekarang nggak usah jalan-jalan gitu deh, nggak usah jalan-jalan gitu. Iya. FYP nanti. Iya betul. Yang baru di aktor juga ternyata ada Marcel Darwin ya. Marcel Darwin. Musisi siapa lagi selain Teddy Aditya? Teddy Aditya. Oh itu 2 orang. Teddy dan Aditya. Oh ada. Ada manusia kota itu, ada Buto Aji, ada Panita, ada Boril. Betul banget. Tepuk tangan teman-teman.